Selamat pagi, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang proyeksi. Nah, di tugas kemarin, tugas terakhir di teori, Anda telah mengerjakan tugas ini ya, atau sama dengan kompetensi 3A dan 3B di buku kompetensi teori. Nah, untuk menambah pemahaman kita, selanjutnya akan saya jelaskan atau saya ilustrasikan tentang bagaimana membuat gambar proyeksi Eropa 2 dimensi dari sebuah benda yang wujudnya 3 dimensi. Nah, di sini saya mempergunakan software Autodesk Inventor untuk membantu pemahaman kita. Software Autodesk Inventor ini nanti hanya akan saya gunakan untuk memperagakan bentuk 3D yang akan kita gambar. Jadi untuk detail dari penggunaan software ini itu akan kita bahas setelah UTS. Oke, di sini saya mempunyai sebuah benda seperti ini. Nah, ini bentuknya kubus, lalu ada lubang bertingkat seperti ini. Nah, Anda diminta membuat gambar 3 dimensi, membuat gambar 2 dimensi dengan proyeksi Eropa dari benda ini. Nah, sebelum itu saya akan mengajarkan bagaimana mengoperasikan Inventor sedikit untuk keperluan Anda untuk mengukur benda ini. Jadi biar Anda tahu ukurannya, panjangnya berapa, diameter lubangnya berapa, jaraknya berapa, dan sebagainya. Oke, pertama-tama nanti ini filenya akan saya lampirkan. Kemudian Anda akan menggambar produk ini atau benda ini. Dan ketika Anda buka, nanti tampilannya akan seperti ini di Autodesk Inventor 2015. Nah, mula-mula setelah Anda buka tampilannya seperti ini. Nanti untuk yang pertama, ketika Anda ingin menggeser benda ini, itu caranya sama persis seperti di AutoCAD. Jadi scroll Anda tekan, kemudian Anda geser-geser seperti ini. Nah, itu untuk menggeser ya. Kemudian untuk zoom, scrollnya tinggal Anda putar saja untuk zoom. Nah, kecil dan besar seperti ini. Kalau terlalu kecil sampai menghilang, tinggal scrollnya Anda klik 2 kali. Seperti ini. Oke, kemudian untuk memutar benda ini, Anda tekan F4, jangan dilepas. Seperti ini. Nah, kalau Anda tekan F4 jangan dilepas, nanti hasilnya akan seperti ini, akan ada lingkaran seperti ini. Kemudian lingkaran ini tinggal Anda klik kiri. Bebas di dalam lingkaran boleh, di luar lingkaran boleh, tapi sebaiknya di dalam lingkaran. Klik kiri jangan dilepas, kemudian mouse Anda gerakkan. Nah, seperti ini. Jadi Anda bisa membolak-balik benda ini ketika Anda ingin melihat belakangnya, depannya, atasnya, atau dalam lubangnya seperti apa, dan sebagainya, bisa menggunakan fitur ini. Oke, selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana mengukur masing-masing dimensi yang ada di benda ini. Kalau F4-nya Anda lepas, ya nanti ketika Anda klik, itu tidak bisa bergeser. Anda F4 Anda tekan lagi, sembari Anda klik kiri, kemudian Anda geser-geser seperti ini. Oke, kalau ingin mengembalikan ke tampilan awal, tinggal Anda tekan F6 ya. F6. Nah, seperti ini. Oke, untuk mengukur, ini Anda klik inspect. Nah, di sini ada beberapa fitur untuk mengukur. Nah, sebenarnya hanya dibagi menjadi 4 ini ya, tapi yang akan kita gunakan hanya distance dan angle. Jadi nanti kalau Anda mengukur yang hubungannya dengan jarak, entah itu jarak antar lubang, lebar, tebal, kedalaman, diameter, radius, dan sebagainya, Anda menggunakan fitur yang distance. Kalau Anda yang mengukur sudut antara dua bidang, nanti Anda menggunakan yang angle. Nah, ini contoh kita klik distance, kita klik ini misalkan, kita ingin tahu panjangnya ini berapa ya. Berarti kita klik bidang ini yang bidang pertama, kemudian kita geser seperti ini. Kita klik lagi di sini. Nah, akan ada garis biru seperti ini. Dan ada keterangan di sini 80 mm. Berarti
jarak antara dua bidang yang kita klik tadi itu adalah 80 mm atau panjangnya 80 mm. Oke, kemudian kita escape, kita distance lagi, bisa juga seperti ini. Ini cara kedua, Anda klik sudutnya yang mewakili panjangnya di sini. Nah, ini 80 mm. Tetapi kalau misalkan sudutnya ini ada radiusnya di sini, ya nanti tidak efektif gunakan cara yang pertama. Tapi kalau ini tidak ada radiusnya atau tidak ada chamfernya, itu bisa Anda gunakan yang seperti ini. Oke, kemudian Anda ingin mengukur lebarnya, ya udah di stand Anda klik lagi, bisa Anda klik yang di sini. Nah, lebarnya 70. Escape, Anda klik di stand lagi, Anda klik di sini. Nah, ketemu 45. Seperti itu. Anda ingin mengetahui berapa diameter masing-masing lubang, ya Anda tinggal di stand lagi, Anda klik di sini. Lubangnya diameternya adalah 26. Kalau yang dalam, di stand, Anda klik di sini, 16. Itu cara pertama. Cara kedua bisa seperti ini, di stand, Anda klik bagian permukaan lubangnya. Nah, seperti ini juga bisa. Saya ulangi, di stand, Anda klik bagian dalam permukaan lubangnya. 16. Seperti itu. Oke, escape. Saya ingin mengetahui misalkan ini jarak antara bidang ini dan ini. Jadi kedalaman lubang yang besar itu berapa? Ya tinggal di stand, Anda klik ini, kemudian Anda klik di sini. Nah, ketemu 18 mm. Seperti itu. Cukup sederhana. Oke, berikutnya saya punya benda lagi di sini. Nah, ini ada yang kita gunakan untuk mengukur sudutnya misalkan. Kalau untuk mengukur sudut, ini inspect lagi. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada sudut di sini. Bidang ini dengan bidang yang bawah ini tidak sejajar, sehingga ada sudut di sana. Nah, ini kelihatan di sini. Cara mengukurnya seperti ini. Anda putar dulu, Anda tunjukkan bagian ini, klik angle, klik bagian ini, kemudian kita putar, klik bagian ini. Nah, nanti akan kelihatan bahwa sudutnya adalah 12 derajat. Seperti itu. Kemudian untuk mengukur radius, nah ini ada radius di sini. Itu tinggal di stand, Anda klik saja ini. Nah, radiusnya 10 mm. Atau cara kedua, escape, di stand lagi, Anda klik bagian ini. 10 mm. Sama ya. Oke, kita klik di stand lagi. Nah, ketika Anda ingin tahu panjangnya ini berapa dari sini sampai ke sini, itu Anda bisa menggunakan seperti ini sampai di sini. Nah, ketemu 80 mm. Tetapi Anda tidak bisa menggunakan yang seperti ini. Anda klik di sini. Nah, ini 70 mm. Kenapa? Karena di sini ada chamfernya. Seperti itu. Kalau Anda gunakan yang atas bisa di stand. Nah, ini juga 80 karena tidak ada chamfer yang di atas. Cukup sederhana untuk mengukur lubang, misalkan di stand diameternya berapa, tinggal Anda klik di sini atau di sini. Atau di sini. Seperti itu. Oke, untuk mengukur radius ini misalkan. Klik saja di sini. Nah, radiusnya 20 mm. Escape. Untuk mengetahui jarak lubang ini berapa, nah, tinggal Anda klik di stand, klik posisi ini, perhatikan yang di sini, dengan yang di sini. Sebentar. Saya ulangi, di stand, klik bagian ini dulu, bagian sini, kemudian bagian sini. Nah, ini sampai ada titiknya. Nah, jarak lubangnya adalah 48 mm. Saya ulangi lagi, di stand, Anda klik bagian ini dulu, Anda klik bagian ini, kemudian Anda klik bagian ini sampai ada titik hijaunya. Seperti itu.
Escape. Ingin tahu jarak lubangnya dari pinggir, klik bagian ini, kemudian klik bagian ini sampai ketemu titik hijau seperti ini. Atau bisa berkelanjutan, langsung klik ini seperti itu. Oke, ketika Anda ingin mengetahui jarak titik pusatnya busur ini, itu bisa juga Anda lakukan seperti ini. Klik angle, klik bagian ini, klik bagian ini. Nah, di sini ketemu jaraknya 40 mm. Kemudian kalau dari sini, tinggal kita ulangi bagian ini dan bagian ini. Nah, ketemu dari atas, itu jaraknya adalah 12 mm titik pusatnya ini. Oke, cukup sederhana ya. Nah, misalkan sudut lagi, angle. Ini miringnya berapa? Berarti Anda klik di sini, Anda klik di sini. Nah, ini ketemu miringnya 135 derajat. Oke, saya rasa cukup sederhana cara mengukur, cara mengoperasikan inventor untuk mengukur benda. Nah, tugas Anda nanti silahkan Anda buat kedua benda ini. Ini benda yang pertama, ini benda yang kedua. Nanti silahkan Anda berikan nama untuk masing-masing gambar ini. Itu proyeksi 3 dan proyeksi 4. Oke, saya akan mengilustrasikan untuk menggambar yang ini dulu dengan Autodesk AutoCAD. Oke, kita buka AutoCAD-nya dulu seperti ini. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah menentukan pandangan depannya. Pandangan depan itu cara menentukannya itu Anda cari kira-kira pandangan dari mana yang paling mewakili gambar, atau pandangan mana yang dimensi benda itu paling banyak bisa Anda masukkan di sana. Nah, karena bendanya wujudnya seperti ini, saya pilih pandangan depannya bagian ini, bagian depan ini. Agar lurus bisa juga Anda klik yang di sini. Nah, ini bisa untuk memutar juga. Ini bisa untuk memutar juga seperti ini. Nah, pandangan depannya silakan Anda pilih yang ini saja, karena ini paling banyak mempresentasikan tentang bentuk bendanya dan dimensi. Ketika memberikan dimensi nanti kita bisa paling banyak memberikan dimensi di pandangan ini, karena nanti jarak lubang, tinggi, lebar, jarak antar lubang, jarak lubang dengan samping, dengan atas itu bisa Anda masukkan di sini. Oke, karena pandangan depannya yang di sini, kita ukur dulu. Dia untuk tingginya 45, untuk lebarnya 80. Oke, langsung saja kita gambar. Ini kita ganti kontur dulu, kita gambar. Ortonya saya hidupkan dulu biar lebih mudah. Ini 80, naiknya 45. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat jarak lubangnya. Jarak lubangnya dari sini ke sini 18, dari atas, ini langsung kita klik atas juga bisa. Nah, seperti ini 20. Dari samping 18, dari atas 20. Oke, tinggal kita gambar, kita buat titik pusatnya dulu. Dari sini ke sini tadi adalah 18. Ya, 18 benar. Sini ke sini 18. Enter. Turunnya 20. Escape. Kemudian kita buat lubangnya. Diameter lubangnya. Escape dulu. 26. Dan 16. Oke. Circle, klik di sini. 26. Oh, yang di sini saya memasukkannya diameter ya. Jadi kita rubah dulu. Circle-nya center
center diameter. Tadi 26 itu adalah diameter 26. Kemudian lubang yang lebih kecil itu adalah 16. Seperti ini. Garis bantunya tinggal kita hapus. Ini dan ini, delete. Kita buat lagi line untuk membuat lubang satunya. Ini jaraknya kita ukur dulu. Distance. Klik di sini, dan di sini. 44. Oke. Saya buat garis bantu dulu. Ini 44. Enter. Escape. Circle. Center diameter. Ini tadi 26. Circle 16. Ini kita hapus. Karena ini lingkaran, profilnya, jangan lupa Anda berikan center line. Nah, untuk pemberian center line sendiri, sama seperti trik yang sudah saya ajarkan. Ini kita langsung saja center line. Saya buat pemotongnya dulu seperti ini. Ini kira-kira saja, kira-kira sekian. Kemudian saya klik line. Nah, posisikan dari sini sampai ke sini, escape, line lagi, posisikan dari sini sampai ke sini, escape, ini Anda hapus. Oke, kemudian ini kita buat skala center line-nya biar lebih kelihatan. Nah, kita klik bagian ini. Kemudian line type-nya saya ganti misalkan 2. Masih terlalu kecil. 3 misalkan. Oke, coba 4. Ya, skip. Oke, sudah proporsional. Ini tinggal saya copy saja ke bagian ini. Escape. Oke, ini baru satu pandangan. Kira-kira satu pandangan sudah menjelaskan belum? Ya, kalau satu pandangan ini saja, kita tidak bisa memberikan ukuran untuk tebalnya. Nah, tebal di sini itu tidak bisa kita jelaskan di satu pandangan tadi. Sehingga kita harus membuat satu pandangan lagi. Nah, untuk membuat satu pandangan lagi, kita proyeksikan ke bawah. Berarti ukurannya 70 ini, saya ulangi. 70, 80. Ini proyeksinya saya lihat dari atas ya. Saya lihat dari atas, nanti gambarnya di bawah. Berarti nanti yang terlihat seperti ini gambarnya. Hanya persegi seperti ini. Dengan lebar 80, kemudian panjangnya ini 70. Langsung saja kita gambar. Saya berikan jarak dulu. Misalkan 40. Saya ganti layarnya. Ini 80. Turunnya 70. Ke samping 80 lagi. Tinggal kita klik di sini. Escape. Ini kita hapus. Oke, yang perlu Anda pikirkan lagi, kita harus memberikan informasi dimensi, atau kita berikan dimensi untuk ini, untuk kedalaman lubang ini, dari sini ke sini. Ini 18. Nah, informasi ini itu akan kita berikan di gambar proyeksi dengan cara kita memotong ini, memotong bagian ini. Jadi seolah-olah bendanya itu dipotong dulu, baru dilihat dari atas. Nah, itu namanya gambar potongan.
Lalu yang terlihat nanti seperti apa? Nah, saya ilustrasikan nanti yang terlihat seperti ini. Jadi seperti ini nanti kita potong tepat di center garisnya ini. Oke, saya ilustrasikan. Nanti yang terlihat seperti ini. Saya ukur dulu sebentar. Nah, nanti yang terlihat seperti ini. Seperti ini yang Anda gambar. Tetapi karena ini gambar potongan, bagian ini nanti harus Anda arsir. Nah, oke. Ini hanya seolah-olah saja, tapi Anda tidak perlu memotong 3 dimensinya seperti ini. Ini hanya untuk menambah pemahaman Anda. Oke, berarti gambarnya sudah ada seperti ini, tinggal kita potong. Saya gunakan lingkaran ini untuk membuat garis bantuan. Jadi dari sini, ini saya klik line, ini saya buat garis panjang dulu. Ke sini, kemudian dari sini, saya escape dulu, line lagi, dari sini ke sini, kemudian ini merepresentasikan lingkaran yang besar, kemudian yang kecil dari sini ke sini, lagi dari sini ke sini, escape. Nah, jarak lubangnya berapa? Kita lihat lagi. Nah, sebenarnya untuk mengukur itu kita bisa menggunakan shortcut ya. Anda tinggal ketik tekan tombol M. Nah, ini sudah bisa. Jadi tidak usah ke inspect, itu sudah bisa. Anda tekan saja M, tekan di sini dan di sini. Nah, kedalamannya yang lubang yang besar itu 18 mm. Oke, 18 saya buat. Berarti dari sini saya buat garis bantu dulu ke atas 18. Ke sini garis bantunya saya hapus. Kemudian kita trim garis yang tidak terpakai. Saya trim saya ulangi, trim di sini dan di sini. Oke, selanjutnya kita hapus garis yang tidak perlu. Oh, ini juga kita trim. Escape. Nah, ini tinggal kita hapus saja garis yang tidak perlu. Nah, untuk bagian ini Anda harus bisa membayangkan ketika ini dipotong, ini mana yang kelihatan, mana yang tidak. Garis ini seharusnya tidak ada karena setelah dipotong pandangannya ini akan hilang. Seperti yang saya ilustrasikan di sini. Ketika ini saya potong, nah untuk garisnya seperti ini. Di sini tidak ada garisnya. Seperti itu. Jadi di sini nah persis seperti ini. Kemudian jangan lupa Anda berikan center line juga karena ini merepresentasikan bentuk silindris atau silindris itu harus ada center line-nya di bagian ini dan bagian ini. Cara memberikannya seperti ini. Ini kita buat center line atau bisa juga seperti ini. Anda ambil yang di sini satu saja, copy, pilih yang di sini,
tempatkan di sini. Kemudian ini Anda tarik, Anda pilih, Anda tarik. Nah, ini kira-kira melebihin saja. Escape. Nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk garis satunya yang di sini, ini tinggal Anda pilih semua. Anda copy, pilih referensinya bagian sini, Anda paskan dulu di sini. Kemudian Anda tarik ke bawah. Nah, ini pastikan lurus. Ya, Anda klik, escape. Seperti ini. Sudah persis ya. Oke, tinggal karena ini gambar potongan, ini harus ada arsir bagian sini. Cara mengarsirnya seperti ini. Nah, di sini ada heads. Pilih yang ini. Tinggal Anda klik saja di sini. Di sini dan di sini. Nah, ketika ngeblok seperti ini bisa Anda sesuaikan skalanya di sini. Seperti ini. Tadi sebenarnya mengeblok itu karena skalanya terlalu kecil. Misalkan ini 20. Ya, kira-kira sudah ideal. Escape. Nah, ini sudah diarsir. Ini jangan lupa arsirannya Anda ganti layernya dengan heads. Nah, seperti ini. Escape. Oke, gambar proyeksinya seperti ini. Jadi di Eropa ya, ini proyeksinya. Dilihat dari atas, gambarnya ketemu di sini, kemudian dipotong untuk menjelaskan bagian dalamnya seperti apa, dan juga memberikan dimensi. Oke, tinggal kita buat dimensinya. Dalam memberikan dimensi, itu lebih baik Anda memberikan dimensi mulai dari yang kecil-kecil dulu. Maksudnya seperti ini. Saya memberikan dimensi, ini linear, yang kecil-kecil itu ukuran di sini kan lebih kecil. Nah, kita mulai dari yang ukuran lebih kecil dulu. Jarak lubang dan sebagainya. Nah, ini kita paskan di sini. Kemudian jaraknya dari sini. Pemberian dimensi ini harus lengkap ya. Kemudian untuk jarak-jaraknya itu Anda secara visual saja kira-kira sama. Tapi jangan ekstrim juga, kira-kira sekian. Oke, kalau ini sudah, berikan dimensi lagi untuk yang lebih besar. Seperti ini contohnya, di sini dan di sini. Lagi, karena ini sudah ada dimensi di sini, dimensi untuk tingginya saya letakkan di sini. Ya, seperti ini. Oke, untuk diameternya ini sebenarnya di sini tidak masalah, tetapi saya tidak merekomendasikan. Saya lebih merekomendasikan ukuran diameter, baik yang kecil atau besar, itu Anda letakkan di sini. Contohnya seperti ini. Untuk diameter yang kecil, dimensinya Anda letakkan di sini. Di sini. Karena ini diameter, tinggal Anda klik 2 kali di angka 16-nya sampai seperti ini. Kemudian Anda klik simbol diameter. Escape. Oke, yang di sini tidak perlu karena diameternya sama. Kalau berbeda, ini perlu diberikan diameter lagi. Ini tidak perlu, tetapi ini tidak hanya seperti ini. Karena lubangnya ada 2, yang lubang diameter 16, ini harus ada 2 kali diameter 16. Escape. Seperti itu. Kemudian yang diameter yang besar, ukurannya silahkan berikan di sini. Pakai linear, di sini dan di sini. Seperti ini. Kita klik 2 kali. 2 kali diameter 26.
karena ada 2 di sini juga. Klik keluar atau escape. Oke, diameternya sudah, berarti tinggal jarak lubang. Jarak lubang yang besar ini, kedalamannya berapa? Pakai linear, berikan di sini dan di sini. Nah, ini kita samakan seperti ini. Nah, lalu ini kenapa tidak putus-putus? Ya karena ini adalah gambar potongan. Kalau Anda potong, itu otomatis ini akan kelihatan. Jadi bukan hidden line lagi. Nah, ini akan kelihatan. Bukan garis yang tidak terlihat atau hidden line. Jadi gambarnya, garisnya itu akan menggunakan kontur. Tidak putus-putus. Oke, kita cek dulu apakah ada yang kurang. Nah, ketika Anda ingin mengecek ini, untuk mengetahui ada yang kurang atau tidak, itu Anda bayangkan, Anda menggambar lagi, misalkan Anda ambil selembar kertas, HVS ya, lalu Anda gambar lagi, gambar ini secara coret-coretan saja, nggak perlu pakai penggaris. Apakah gambar ini bisa Anda gambar dengan lengkap seperti ini? Kalau tidak, maksudnya dimensi yang diketahui di sini, itu apakah mampu untuk menggambar gambar ini secara manual? Kalau belum mampu berarti ada yang kurang. Tapi kalau semuanya sudah bisa tergambar lagi, itu berarti dimensinya sudah lengkap. Nah, kalau kita perhatikan ini masih kurang 1 dimensi. Jarak antara ini dengan ini. Atau secara 3 dimensi, jarak. Saya hapus dulu. Nah, jarak bagian ini dengan ini belum ada dimensinya. Kita berikan dulu linear di sini dan di sini. Nah, karena di sini sudah dimensinya, saya letakkan ke sini agar lebih proporsional kanan kiri depan belakangnya. Seperti ini. Oke, ini sudah lengkap gambarnya. Jarak lubangnya dari atas, dari samping, antar lubang sudah, diameter besar, diameter kecil sudah, kedalaman lubang yang besar sudah, lebarnya, tingginya, panjangnya sudah. Oke, seperti ini. Ini karena ini ada space kosong, ini bisa kita geser. Kita blok, kita geser, kita move. Nah, misalkan kita geser 12. Seperti ini. Agar lebih hemat tempat. Kalau sudah, tinggal Anda pilih semua, Anda letakkan di dalam title block. Seperti ini. Ortonya saya matikan dulu. Oke. Nah, sekalian saya akan memberikan ilustrasi. Ini sebenarnya untuk praktikum ya. Kalau Anda menggunakan software AutoCAD, Anda ingin meletakkan gambar ini secara tengah. Tengah itu maksudnya dari atas bawah, kanan kiri itu benar-benar tengah. Itu ada triknya. Tidak dengan kira-kira, tapi lebih presisi. Triknya seperti ini, perhatikan. Saya klik line. Dari panah dimensi ini saya posisikan ke sini. Jangan diklik, kita tarik ke atas. Kemudian dari samping sini, kita tarik ke sini. Nah, ini baru kita klik. Oh, geser. Saya ulangi. Dari sini ke ataskan, dari sini sampaikan. Nah, klik. Kemudian ini ortonya dimatikan dulu ya. Kemudian kita tarik, posisikan di sini, samping di sini ke bawah. Ya, kita klik. Oke, sampai ada garis seperti ini. Ini diagonal seperti ini. Kemudian kita buat garis diagonal lagi yang berlawanan dengan ini di kertasnya. Berarti di sini dan di sini. Oh, kurang pas. Saya ulangi.
di sini, dan di sini. Oke, seperti ini, escape. Nah, kemudian ini kita pilih semua, kita move. Posisikan move-nya ini ke garis diagonal yang di sini. Cari sampai ketemu segitiga. Nah, segitiganya di sini. Segitiga itu menandakan yang Anda pilih itu tepat di tengah-tengah garis. Kita klik di sini, kita pindah. Ketika memindah, arahkan pada garis diagonal yang di kertas, cari yang segitiga atau cari tengahnya. Kita kalau sudah ketemu, tinggal Anda klik. Garisnya ini Anda hapus. Nah, dengan begini ini sudah proporsional. Kanan kiri atas bawahnya sudah proporsional. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi ini saya jelaskan dengan AutoCAD, tetapi yang Anda kerjakan itu dengan gambar manual. Nanti Anda kerjakan secara manual, tetapi cara untuk membuat gambarnya, cara untuk mengukur yang bagian ini, itu seperti itu. Seperti ini. Oke, kemudian untuk yang teori, untuk yang praktikum, itu silahkan Anda kerjakan juga gambar ini. Jadi nanti di teori, di praktikum, itu akan saya berikan tugas untuk menggambar, ini saya berikan kompetensi, kita lihat kompetensi yang praktikum. Nah, di praktikum Anda belum membuat gambar 3A dan 3B. Terakhir kali yang Anda buat adalah gambar ini. Nah, silahkan Anda lanjutkan gambar kompetensi 3A, 3B, dan Anda gambar juga dua benda ini dan ini, secara dua dimensi proyeksi Eropa, lengkap dengan ukurannya ya. Itu untuk yang teori, untuk yang praktikum. Kemudian untuk yang teori, karena Anda sudah menggambar kompetensi 3A dan 3B, Anda tinggal menggambar dua benda ini. Nanti Anda beri nama proyeksi 3 dan proyeksi 4. Seperti itu. Oke, jadi nanti video ini akan saya share di teori dan di praktikum, tetapi pembedanya itu ya, saya ulangi lagi, di teori, karena Anda sudah menggambar sampai dengan kompetensi 3B, ini sudah Anda buat di teori, Anda tinggal membuat lagi di kertas bertitel block untuk dua gambar ini. Nanti akan saya berikan gambar 3 dimensinya, tinggal Anda buka dengan inventor. Anda menggambar dua benda ini di kertas A4 atau A3, tergantung nanti sesuai kebutuhan Anda. Kalau cukup A4 ya Pak, gunakan A4 saja, lengkap dengan dimensinya. Dan nanti masing-masing Anda berikan nama kompetensi 3. Berikan nama proyeksi 3 untuk gambar ini dan proyeksi 4 untuk gambar ini di teori. Kemudian di praktikum, silakan Anda buka praktikumnya, Anda gambar kompetensi 3A, 3B ditambah dengan proyeksi 3 dan proyeksi 4. Seperti itu ya. Ini untuk yang di praktikum. Jadi praktikum Anda menggambar 4 gambar, teori Anda menggambar 2 gambar. Silakan gunakan software ini untuk mengukur bendanya. Kemudian yang untuk praktikum, saya kira untuk menggambar kompetensi 3A dan 3B tidak perlu saya jelaskan lagi karena Anda sudah melakukannya di teori. Nah, ketika Anda menggambarnya belum sesuai, karena materinya baru diperdalam di pertemuan ini, ya nanti silahkan Anda benahi lagi di praktikumnya. Seperti itu.
Oke, saya kira cukup untuk pertemuan ini. Nanti video ini akan saya share di teori dan praktikum, videonya sama, tapi tugasnya itu. Oke, saya kira cukup. Selamat mengerjakan, jangan sampai terlambat mengumpulkan tugasnya. Nanti tugasnya dikumpulkan di classroom seperti biasa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam.